Menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga lelaki mulia yang menjadi bagian dari keluarga Nabi. Bayangkan, menjadi menantu manusia paling mulia yang pernah hidup di bumi. Menjadi bagian dari keluarga seorang Nabi. Dicintai, diuji, dan dikenang sepanjang sejarah Islam. Namun tahukah kita? Ternyata tidak semua menantu Nabi langsung beriman. Tidak semua hidup dalam kemudahan. Bahkan sebagian harus melewati perang, perpisahan, fitnah, dan pengorbanan besar. Ada yang harus berpisah dari istrinya karena perbedaan iman. Ada yang dijuluki pemilik dua cahaya oleh langit. Ada pula yang tumbuh sejak kecil di rumah Nabi sendiri. Hingga akhirnya menjadi khalifah dan syahid di jalan Allah. Mereka adalah tiga menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kisahnya penuh pelajaran iman, kesetiaan, dan kemuliaan. Mereka adalah Abu al-Ash bin Arabi, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tiga lelaki mulia yang dipilih Allah untuk menjadi bagian dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Abu al-Ash bin Arabi, menantu Nabi yang diuji oleh cinta dan kejujuran. Putri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Zainab binti Muhammad. Sejak sebelum masa kenabian, Zainab telah menikah dengan seorang pemuda Quraisy yang terkenal jujur dan terpercaya. Namanya adalah Abu al-Ash bin Arabi. Ia berasal dari keluarga terpandang di Mekah dan dikenal sebagai pedagang yang sangat amanah. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, terjadi ujian besar dalam rumah tangga mereka. Zainab memeluk Islam, tetapi Abu al-Ash belum beriman. Meski demikian, ia tetap menghormati istrinya dan tidak memaksanya meninggalkan Islam. Ini menunjukkan bahwa bahkan di masa awal Islam, perbedaan iman menjadi ujian yang sangat berat dalam sebuah keluarga. Peristiwa Perang Badar. Ketika Perang Badar terjadi, Abu al-Ash berada di pihak Quraisy yang memerangi kaum muslimin. Dalam peperangan itu, ia tertangkap sebagai tawanan perang. Para tawanan biasanya harus ditebus oleh keluarganya. Ketika kabar itu sampai kepada Zainab di Mekah, ia mengirimkan harta tebusan kepada kaum muslimin di Madinah. Namun di antara harta itu terdapat sesuatu yang sangat istimewa. Sebuah kalung peninggalan ibunya, Khadijah. Kalung itu pernah diberikan Khadijah kepada putrinya sebelum beliau wafat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung tersebut, hati beliau bergetar penuh haru. Beliau teringat kepada Khadijah, istri tercinta yang selalu mendukung dakwahnya. Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat, "Jika kalian berkenan, bebaskanlah Abu al-Ash dan kembalikan kalung itu kepada Zainab." Namun Rasulullah memberikan satu syarat. Zainab harus hijrah ke Madinah. Perpisahan yang menyakitkan. Ketika Abu al-Ash kembali ke Mekah, ia berkata kepada istrinya, "Bersiaplah. Utusan ayahmu menunggumu." Dengan berat hati, Zainab meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini adalah perpisahan yang sangat menyakitkan bagi keduanya. Namun Abu al-Ash tetap memegang janjinya kepada Rasulullah. Ia membiarkan istrinya pergi demi memenuhi perjanjian tersebut. Bertahun-tahun kemudian, takdir Allah mempertemukan mereka kembali. Kejujuran yang membawa hidayah. Suatu hari, kafilah dagang yang dipimpin Abu al-Ash disergap oleh pasukan Muslim. Namun ia berhasil melarikan diri. Dan pada malam hari ia diam-diam datang ke rumah Zainab di Madinah. Ia meminta perlindungan. Zainab memberinya jaminan keamanan. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati perlindungan itu. Namun beliau berkata kepada putrinya, "Siapkan tempat untuk Abu al-Ash. Tetapi ketahuilah bahwa engkau belum halal baginya. Karena Abu al-Ash masih belum memeluk Islam." Masuk Islam. Abu al-Ash kemudian kembali ke Mekah. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengembalikan seluruh harta dagang kepada pemiliknya. Ia tidak ingin orang mengira bahwa ia masuk Islam. Hanya untuk menyelamatkan harta mereka. Setelah semua amanah diselesaikan, ia berdiri di hadapan orang-orang Mekah dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah." Akhirnya ia berangkat ke Madinah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan mengembalikan Zainab kepadanya sebagai istrinya. Kisah Abu Al-Esh mengajarkan bahwa kejujuran dan amanah dapat menjadi jalan menuju hidayah. 2. Utsman bin Affan, menantu Nabi yang dijuluki Dzun Nurain. Menantu Rasulullah berikutnya adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Namanya adalah Utsman bin Affan. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy dan dikenal sebagai orang yang sangat pemalu, lembut, dan dermawan. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya?" Kalimat ini menunjukkan betapa tinggi akhlak Utsman di sisi Allah. Pemilik dua cahaya. Utsman pertama kali menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ruqayyah wafat pada masa Perang Badar. Kesedihan itu sangat mendalam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kultsum. Karena menikahi dua putri Nabi, Utsman mendapat julukan yang sangat istimewa, Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Tidak ada sahabat lain yang mendapat kehormatan seperti ini. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Seandainya aku memiliki putri ketiga, niscaya akan aku nikahkan juga dengan Utsman." Kedermawanan yang luar biasa. Utsman bin Affan dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Ketika kaum muslimin kesulitan air di Madinah, ada sebuah sumur bernama Sumur Raumah yang dimiliki seorang Yahudi. Airnya dijual dengan harga mahal. Rasulullah bersabda, "Siapa yang membeli sumur itu lalu memberikannya kepada kaum muslimin, maka baginya surga." Mendengar itu, Utsman langsung membeli sumur tersebut dengan harga 35.000 dirham. Kemudian ia berkata, "Aku wakafkan sumur ini untuk kaum muslimin." Pengorbanan dalam Perang Tabuk. Pada saat Perang Tabuk, pasukan muslim sangat kekurangan bekal. Rasulullah meminta para sahabat membantu. Utsman datang membawa 1.000 unta, 60 kuda, dan 1.000 dinar emas. Melihat pengorbanannya, Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini." Syahidnya sang khalifah. Utsman kemudian menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Di masa pemerintahannya, wilayah Islam berkembang sangat luas. Salah satu jasa terbesar beliau adalah menyatukan mushaf Al-Quran agar umat Islam tidak berselisih dalam bacaan. Namun di akhir hidupnya, fitnah besar melanda umat Islam. Sekelompok pemberontak mengepung rumahnya. Para sahabat ingin membela beliau, tetapi Utsman menolak. Ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi orang pertama setelah Rasulullah yang menumpahkan darah kaum muslimin." Akhirnya beliau syahid ketika sedang membaca Al-Quran. Darahnya menetes di atas mushaf. Sebuah akhir hidup yang sangat menggetarkan sejarah. 3. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang menjadi menantu dan khalifah. Menantu Rasulullah yang paling terkenal adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bukan hanya menantu Nabi. Ia juga sepupu Rasulullah dan tumbuh besar di rumah beliau sejak kecil. Ayah Ali, Abu Thalib, memiliki banyak anak. Untuk meringankan bebannya, Rasulullah mengambil Ali kecil dan membesarkannya di rumah beliau. Karena itu, Ali menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam. Saat wahyu pertama turun, Ali masih berusia sekitar 10 tahun. Pernikahan dengan Fatimah Az-Zahra. Ali kemudian menikah dengan putri Rasulullah yang paling bungsu dan paling dicintai, Fatimah Az-Zahra. Pernikahan mereka penuh kesederhanaan. Namun dari rumah tangga inilah lahir dua cucu kesayangan Nabi, Hasan dan Hussein. Rasulullah sangat mencintai mereka dan sering menggendong mereka di hadapan para sahabat. Ilmu dan keberanian Ali. Ali dikenal sebagai sahabat yang sangat berani, cerdas, dan ahli ilmu agama. Ia juga terkenal sebagai ahli bahasa dan sastra. Salah satu karya yang terkenal adalah Nahjul Balaghah, yang berisi khutbah dan kata-kata hikmah beliau. Menjadi khalifah keempat. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat Islam berada dalam situasi yang sangat sulit. Banyak sahabat meminta Ali menjadi khalifah.
Awalnya Ali menolak karena situasi sangat kacau. Namun akhirnya ia menerima amanah tersebut dan menjadi khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Masa penuh fitnah. Sayangnya, masa pemerintahan Ali dipenuhi konflik besar. Terjadi perang Jamal antara pasukan Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah. Kemudian terjadi perang Siffin melawan Muawiyah. Perpecahan politik semakin dalam, hingga muncul kelompok Khawarij. Salah seorang dari mereka bernama Abdurrahman bin Muljam. Akhirnya menyerang Ali ketika beliau menuju masjid untuk sholat. Ali wafat pada 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dengan wafatnya beliau, berakhir pula masa Khulafaur Rasyidin. 3 menantu Rasulullah, 3 kisah yang berbeda. Abu al-Ash mengajarkan tentang amanah dan kejujuran. Utsman bin Affan mengajarkan tentang rasa malu, kedermawanan, dan kesabaran. Ali bin Abi Thalib mengajarkan tentang ilmu, keberanian, dan pengorbanan. Mereka bukan hanya menantu Nabi. Mereka adalah sahabat besar yang mengukir sejarah Islam. Dan melalui mereka, kita belajar satu hal penting. Menjadi dekat dengan Rasulullah. Bukan hanya kehormatan, tetapi juga amanah besar yang harus dibuktikan dengan iman dan pengorbanan.